Jerum. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, jasa semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bertemu di tempat ini di sekolah kita untuk sama-sama menjalankan aktivitas kita sebagai pelajar dan pengajar. Selanjutnya Pak Guru akan mengadsensi anak-anakku semua. Pak Guru, ada di antara kalian yang tidak masuk pada pagi hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya kerapian, kebersihan itu perlu kita perhatikan. Oleh sebab itu silakan rapikan dulu meja kursinya, luruskan, dan silakan perhatikan di bawahnya mungkin ada sampah. Bagi yang menemukan sampah silakan taruh di bak sampah. Sudah? Sudah siap untuk belajar? Siap. Anak-anakku sekalian, selanjutnya seperti biasa mengawali pertemuan kita. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Mudah-mudahan kita berikan kemudahan dan kelancaran untuk memahami materi-materi yang kita akan bahas. Kepada ketua kelas, Pak Guru persilakan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Hayya nad'u ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa inna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada ketua kelas yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya mau bertanya dulu tentang materi yang kita bahas pada minggu kemarin. Ada yang masih ingat tentang apa? Salat Jumat. Bagus, Salat Jumat. Masih ada yang ingat tentang apa pengertian sholat Jumat, anak-anak sekalian? Saya, Pak Guru. Oh, silakan. Sholat Jumat adalah sholat fardu yang dikerjakan pada hari Jumat dan juga pada waktu zuhur yang dikerjakan dengan cara bersama-sama dan diawali oleh 2 khutbah. Iya, bagus sekali. Itu tentang pengertian sholat Jumat. Selanjutnya, untuk mengingat mereview materi yang kemarin, siapa yang bisa menjelaskan tentang syarat wajib sholat Jumat? Saya Pak Guru. Ya, silakan Pak Ren. Syarat wajib salat Jumat sebagai berikut. Pertama, Islam. Kedua, balik. Ketiga, berakal sehat. Keempat, sehat badan. Kelima, tidak sedang bermukim. Iya, tangan untuk anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi sholat jamaah dan qashar. Nah, oleh sebab itu, tolong diperhatikan pada materi sholat jamaah dan qashar ini. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis ketentuan sholat jamaah qashar, membangun pola hidup teratur dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun nanti capaian pembelajarannya adalah pertama, peserta didik bisa menjelaskan tentang sholat jamaah dan qashar. Selanjutnya, mengidentifikasi sholat yang boleh dijamak dan boleh di qashar. Yang ketiga, mengklarifikasi macam-macam sholat jamak dan sholat
peserta didik bisa mempraktikkan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jamaah dan qashar sesuai dengan aturan-aturan syariat. Nah, ini adalah tujuan dan capaian pembelajaran pada materi sholat jamaah dan qashar. Anak-anak sekalian, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Guru, bahwa materi kita pada pagi hari ini adalah tentang materi sholat jamaah dan qashar. Langkah-langkah pembelajaran yang kita akan laksanakan pada pagi hari ini yaitu pertama, Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran materi sholat jamaah dan qashar. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, bahwa sekarang Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran tentang materi sholat jamaah dan qashar. Oleh sebab itu, tolong siapkan alat tulisnya, buku dan alat tulisnya, serta nanti perhatikan dengan seksama video pembelajaran tersebut. Tatkala kalian mengamati video pembelajaran tersebut, tulis nanti apa saja yang ada pada video pembelajaran tentang materi sholat jamaah dan qashar. Dan nanti setelah pengamatan video tersebut, Pak Guru akan menunjuk salah satu dari kalian untuk mempresentasikan tentang pengamatan kalian untuk materi sholat jamaah dan qashar ini. Dipahami? Ya, silakan perhatikan ada depan semua, fokus. Sholat jamaah dan qashar. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sholat jamaah dan qashar. Apa pengertiannya? Bagaimana hukumnya? Apa saja macam-macam dan syarat-syaratnya? Lalu bagaimana praktek pelaksanaannya? Yuk kita simak penjelasannya. Dalam perjalanan jauh, kalian bisa sholat jamaah dan qashar loh. Apa sih pengertian sholat jamaah dan qashar? Pengertian sholat jamaah dan qashar. Sholat jamaah artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat fardu yang boleh dijamak atau digabungkan hanyalah sholat zuhur dengan asar, lalu sholat maghrib dengan isya. Itu berarti sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib, apalagi sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat apapun. Ya, setelah menonton tayangan tentang materi sholat jamaah dan qashar, sekarang seperti Pak Guru sampaikan tadi, saya akan tunjuk salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil pengamatan video tersebut. Nah, yang pertama silakan presentasikan hasil pengamatan videonya pada Nanda Hanif. Terima kasih kepada Pak Guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menyampaikan analisis dari hasil tayang video yang kami tonton tadi. Yang pertama, ketentuan sholat jamaah dan qashar. 1. Pengertian sholat jamaah dan qashar. Sholat jamaah secara bahasa ialah, kata jamaah berasal dari kata jamaah yang artinya mengumpulkan. Kemudian menurut istilah syariat Islam ialah mengumpulkan dua sholat fardu yang dilakukan secara berurutan dalam satu waktu. Yang kedua, macam-macam sholat jamaah. Sholat jamaah itu ada dua. Yang pertama, sholat jamaah takdim, yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu dikerjakan pada waktu yang pertama. Yang kedua ialah sholat jamaah takhir. Sholat jamaah takhir ialah mengumpulkan dua sholat fardu yang dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu yang kedua. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Nah, setelah mendengarkan teman kalian tentang hasil analisanya tentang materi sholat jamaah dan qashar pada tayangan video tersebut, siapa lagi yang bisa menambahkan hasil analisanya dari tayangan video tersebut? Silakan, Najma.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh Pak Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisa dari tayangan video tadi. Sholat qashar. Pengertian sholat qashar menurut istilah yaitu meringkas sholat fardu yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2 rakaat. Adapun sholat fardu yang dapat diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Adapun syarat yang diperbolehkan untuk melaksanakan jamak qashar sebagai berikut. Yang pertama, dalam perjalanan jauh. Yang kedua, perjalanan itu bertujuan baik atau tidak untuk maksiat. Yang ketiga, perjalanan itu dilakukan menuju suatu tempat tertentu. Yang keempat, dalam keadaan ketakutan atau perang, sakit, hujan, lebat, angin topan, dan bencana alam. Yang kelima, jumlah rakaatnya harus 4, bukan sholat qada. Yang keenam, tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap. Setelah mendengarkan presentasi teman kalian tentang pengamatan video pembelajaran materi sholat jamak dan qashar, mungkin ada yang belum dipahami, silahkan. Ada yang bertanya? Saya dulu. Silahkan. Apakah boleh kita menjamak dan mengqashar sholat kalau kita berpergian hanya untuk sekedar berkreasi? Ya, pertanyaan teman kalian, apakah boleh kita menjamak dan mengqashar sholat jikalau kita berpergian sekedar untuk rekreasi atau main-main? Mungkin ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya. Tidak boleh mengqashar dan menjamak sholat kalau berpergian hanya untuk sekedar rekreasi, dan diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat jika untuk kebaikan dan tidak untuk maksiat. Ya, bagus sekali, tepuk tangan jawaban teman-teman. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak, Silakan. bagaimana kalau di desa saya ada banjir atau angin topan? Apakah kita bisa menjamak dan mengqashar sholatnya? Ya, bisa didengar soal pertanyaan dari teman itu? Bisa. Ya, silakan. Mungkin ada yang bisa menjawab dari pertanyaan temannya? Ya, ayo, silakan jawab. Boleh kita menjamak dan mengqashar sholat kalau terjadi cuaca ekstrim seperti banjir, angin topan, dan lain-lain. Ya, bagus sekali jawaban temannya. Jadi boleh kita menjamak dan mengqashar sholat jikalau ada terjadi cuaca ekstrim seperti banjir, angin topan, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, inilah keringanan yang diberikan agama kita dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Karena sholat ini sangatlah penting. Saking pentingnya kita diberikan keringanan untuk harus atau selalu melaksanakannya. Sehingga anak-anak sekalian tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, baik saksi, bepergian, bahkan peperangan, itu kita dituntut untuk tetap melaksanakan sholat. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya setelah kita mendengarkan pertanyaan dan jawaban teman-teman kalian, Pak Guru akan mengadakan asesmen akhir pembelajaran. Nah, Pak Guru sudah menyiapkan LKPD-nya nanti pada akhir pembelajaran kita. Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari materi sholat jamak dan qashar ini, maka ada kesimpulan yang kita bisa dapatkan. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan materi sholat jamak dan qashar. Ayo, siapa? Silakan. Kesimpulan dari materi sholat jamak dan qashar yaitu pengertian sholat jamak. Kata jamak berasal dari kata jamaah yang artinya mengumpulkan. Kemudian menurut istilah adalah mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu secara sendiri-sendiri. Selanjutnya
Adapun macam-macam sholat jamak. Yang pertama jamak takdim dan yang kedua jamak takhir. Pengertian sholat qashar menurut istilah yaitu meringkas sholat fardu yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2 rakaat. Adapun sholat fardu yang dapat diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Kemudian syarat-syarat diperbolehkannya melakukan sholat jamak dan qashar yaitu pertama, dalam perjalanan jauh. Yang kedua, perjalanan itu bertujuan baik, tidak untuk maksiat. Yang ketiga, perjalanan itu dilakukan menuju suatu tempat tertentu. Yang keempat, dalam keadaan ketakutan atau perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Yang kelima, jumlah rakaatnya harus 4, bukan sholat qada. Yang keenam, tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap. Yang ketujuh, mengetahui bahwa ia boleh mengqashar sholat. Setelah mendengarkan kesimpulan dari teman kalian tentang materi sholat jamak dan qashar, nah pada akhir pembelajaran kita Pak Guru akan membagikan LKPD tentang materi sholat jamak dan qashar untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, LKPD ini silakan dikerjakan. Saya berikan waktu 5 menit. Silakan dikerjakan LKPD yang Pak Guru bagikan. Sudah selesai anak-anakku? Sudah. Silakan dikumpulkan. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengadakan pembelajaran tentang materi sholat jamak dan qashar, pada akhirnya sudah disimpulkan oleh teman kalian, dan materi sholat jamak dan qashar ini bertujuan untuk memberikan kita keringanan terhadap kewajiban sholat yang kita kerjakan. Dalam keadaan bagaimanapun, kondisi apapun, yang namanya sholat tidak boleh ditinggalkan. Oleh sebab itu, setelah mempelajari materi sholat jamak dan qashar, diharapkan kepada kalian semua jangan sekali-kali untuk meninggalkan sholat dalam keadaan dan kondisi apapun. Nah, Allah sudah memberikan jalan keluar berupa keringanan, berupa sholat jamak dan qashar. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, kembali saya akan persilahkan ketua kelas untuk berdoa. Memimpin temannya berdoa. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Anda ketua kelas yang sudah memimpin teman-temannya berdoa. Setelah kita berdoa bersama-sama, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua anak-anak sekalian mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya tentang materi ketentuan-ketentuan puasa. Pak Guru mengakhiri pertemuan kita dengan mengucapkan wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.